semuanya siapkan hati adik-adik semua, pikiran adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau berdoa dulu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan mulaikan ibadah kami Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Sehingga Tuhan, apa Tuhan yang kami naikkan tuh ke hadapan Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kakak sekolah minggu yang akan melayani Tuhan pada ibadah pagi hari ini, dan berkati semua anak-anak Tuhan yang akan mengikuti ibadah pagi hari ini. Yang siap memuji dan melakukan nama Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita memuji dan melakukan nama Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu Mari Kita Semua Umat Pilihan Allah. Semuanya pakai gerakan ya. Kakak undang supaya untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu ini dengan gerakan yang sukacita. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk mendengar firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua lebih semangat lagi ya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk mendengar firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit semuanya lompat. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk mendengar firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Semuanya lompat. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Suaranya keluarin. Nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku siapa? Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Amin. Nyatakan kebesarannya. Sampai semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Dialah Raja. Dialah Raja. Sekali lagi Dialah Raja. Dialah Raja. Haleluya. Puji Tuhan adik-adik. Kita sudah puji dan melakukan nama Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kakak minta semua untuk tetap bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu yang berkata firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hati.
mau siapkan hati kita. Kita memberikan tanah hati yang baik kepada Tuhan, sehingga firman Tuhan yang disampaikan boleh bertumbuh dan berbuah di hati adik-adik semua. Dan berbuah lebat, Yesus tolong padaku. Kakak minta semuanya angkat tangannya, kita bunyikan lagu dari awal. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan di pagi hari ini. Kalau kami sudah datang memuji dan memuliakan nama Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, mohon berikan kami hikmat agar kami bisa memahami firman-Mu dengan baik, dan kami boleh menerimanya, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan kepada setiap kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan adik-adik. Pada kesempatan pagi hari ini kakak akan bagikan kepada kita firman Tuhan tentang patah hati. Siapa di sini yang tahu patah hati itu apa? Ya, patah hati itu ya adalah perasaan kecewa di dalam hati kita. Ya, seperti contoh, ada sesuatu hal ya, ada orang yang menyakiti kita, ada orang yang berbuat hal yang tidak kita inginkan, atau juga bisa ketika kita menginginkan sesuatu, adik-adik nggak bisa mendapatkan sesuatu itu. Sesuatu yang kita inginkan itu nggak bisa dikabulkan, nggak terwujud, ya itu bisa membuat kita patah hati. Seperti contoh, kakak dulu pernah ya, ini nggak untuk adik-adik tiru ya, kakak dulu pernah waktu SD kakak minta dibeliin mainan ya, kakak minta dibeliin mainan Hot Wheels waktu itu ya. Nah tapi orang tua kakak nggak mau kakak itu punya mainan ya, karena mainan kakak udah banyak ya. Kakak pengen itu tapi kakak nggak mau dibeliin. Akhirnya kakak nggak keluar kamar ya. Kakak nggak mau makan, kakak nggak mau main, kakak nggak mau mandi ya. Dalam satu hari kakak dari pagi sampai sore itu kakak nggak mau keluar kamar. Kakak diam di kamar, kakak nangis, kakak ngamuk. Karena apa? Kakak patah hati, keinginan kakak nggak terwujud ya. Kakak mau pengen dibeliin mainan tapi orang tua kakak nggak mau beliin ya. Begitu contoh patah hati, tapi itu nggak untuk adik-adik tiru ya. Tapi memang setelah itu kakak dibeliin mainan, tapi itu cara yang salah. Nggak harus adik-adik merasakan sakit dulu, adik-adik nangis-nangis dulu, nggak mau makan, adik-adik menyiksa diri sendiri ya. Nggak harus seperti itu dulu adik-adik ya. Namun adik-adik pada pagi hari ini kita akan belajar ya, seperti ada seseorang yang menyakiti hati kita, seperti yang kakak bilang tadi. Ada orang yang menyakiti kita, yang membuat kita itu nggak senang ya. Terus kita menjadi kecewa ya. Kakak mau ibaratkan seperti ini, ketika ada seseorang ya yang datang kepada adik-adik bawa satu buah gelas ya, sebuah gelas berisi air dan di dalamnya itu ada racun. Ada orang yang datang
pada adik-adik bawa gelas isi air dan dalamnya itu ada racun. Ya. Adik-adik tahu kalau ketika kita minum itu gelas, ya minum itu racun, ya, air itu, ya, apa yang terjadi? Pasti kita akan keracunan, bahkan kita bisa sampai mati. Nah, begitu juga dengan hati kita. Ketika ada orang yang datang menyakiti hati kita, ketika ada sesuatu hal yang tidak kita inginkan, yang kita inginkan tapi tidak terwujud, itu pilihan kita. Apakah kita mau patah hati atau enggak? Kenapa bisa kakak bilang patah hati? Kita akan patah hati kalau ketika ada orang yang menyakiti kita, kita memendamnya, kita nggak mau mengampuni, kita nggak mau memaafkan, tapi kita justru menahan diri, ya, menahan diri supaya menyiksa diri itu adik-adik, ya. Seperti yang kakak tadi bilang, itu menyiksa diri adik-adik sendiri. Bagaimana patah hati? Ya, patah hati itu menyiksa adik-adik, sangat menyiksa, nggak enak. Kakak bilang begini karena kakak pernah. Kakak mau bagikan kepada kita supaya adik-adik semua jangan pernah patah hati. Kemarin adik-adik udah belajar tentang sakit hati dan lain sebagainya. Ya. Hati ini sangat sensitif. Ya. Dimarahin sedikit, hati kita bisa panas, bisa sakit, bisa kecewa. Seperti kakak tadi bilang, ini pilihan semua. Apakah kita mau patah hati atau enggak? Ya. Kita nggak bisa melarang orang yang datang sama kita. Kita nggak bisa mencegah orang yang sakit hati sama kita. Siapapun, kapanpun, dimanapun orang-orang itu bisa menyakiti kita, adik-adik. Ya. Semua bagaimana tentang respon hati kita, bagaimana respon kita untuk bisa mengendalikan diri. Seperti buah baro yang pernah kita belajarin minggu-minggu lalu, ya adik-adik nggak boleh lupa, ya, bagaimana penguasaan diri, mengendalikan hati kita, itu termasuk juga, ya. Pilihannya semua ada dalam tangan kita, ya. Kalau kita pilih kita mau minum racun itu, ya kita udah tahu kita akan keracunan, kita akan bisa bahkan sampai mati. Ketika orang menyakiti kita, pilihan kita apakah kita mau memaafkan orang itu? Ya, saya memaafkan. Lalu adik-adik ketika memaafkan tentu tidak menyimpannya dalam hati. Ya, adik-adik mulai melupakan segala permasalahan itu dan adik-adik hidup berdamai. Nanti kita akan belajar ya, apa yang kita harus lakukan. Ya, semua akan kita pelajari pada pagi hari ini. Oke, kakak mau bagikan bagaimana caranya supaya kita tidak patah hati. Nah, ini penting. Ada cara mencegah, ya kakak akan bagikan ntar bagaimana supaya kita tidak patah hati, terus bagaimana cara ketika kita sudah patah hati, kakak akan bagikan pada pagi hari ini, ya. Yang pertama, bagaimana cara kita supaya tidak patah hati, ya. Yang pertama, kita tidak berbuat jahat, ya. Ada ayatnya dalam Roma pasal 12, ya. Roma pasal 12 ayat 17, kakak akan bacakan untuk kita semua. Roma pasal 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Tuh adik-adik, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Ya. Adik-adik tahu bahwa ketika adik-adik membalas kejahatan itu artinya adik-adik sedang menabur kejahatan. Ya. Adik-adik nggak akan tahu kapan adik-adik menuai nanti. Hidup ini seperti tabur tuai, adik-adik balas kejahatan sekarang, nanti adik-adik akan terima kejahatannya. Adik-adik balas kebaikan, kedepannya adik-adik akan menuai kebaikan. Ya. Jangan berbuat jahat, ya. Tidak berbuat jahat yang pertama. Bagaimana supaya kita tidak patah hati? Yang pertama, tidak berbuat jahat. Ya. Kita nggak boleh membalas kejahatan, kita harus bisa mengampuni. Yang kakak tadi bilang, pilihannya apakah kita mau mengampuni diri kita, mengampuni orang lain, ya. Berbuat baik, adik-adik, ini ketika adik-adik tidak berbuat jahat itu sama dengan artinya adik-adik berbuat baik, ya. Adik-adik harus membiasakan diri seperti ini. Ketika ada teman-teman yang mungkin menyakiti adik-adik, membuat adik-adik itu sakit hati sampai adik-adik itu patah hati mungkin, ya. Kakak yakin di sini nggak pernah, ya kalian nggak ada yang pernah pacaran kan? Patah hati kalau dalam pacaran itu banyak hal, adik-adik. Tapi kakak nggak mau bahas itu, tentang masalah
ya masalah-masalah yang terjadi saat ini sering ya. Ada adik-adik di dalam sekolah, adik-adik dibully, dihina ya. Banyak hal yang terjadi sehingga itu membuat hati kita sakit, kita bisa patah hati ya. Sekalipun ada orang yang berbuat jahat pada kita, pilihannya apakah kita mengampuni, apakah adik-adik mau ya tidak berbuat membalas kejahatan itu ya. Seperti firman Tuhan tadi, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi lakukanlah yang baik. Lakukan yang baik terus menerus. Adik berbuat baik-baik ya. Berbuat baik itu seperti apa ya? Adik-adik bisa mengampuni orang yang bersalah sama adik. Mungkin ada orang-orang yang buat adik-adik kecewa, adik-adik mengampuni ya. Yang kedua, ketika adik-adik sudah tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, yang kedua ini adik-adik mengampuni orang yang bersalah ya. Ketika adik-adik memilih untuk tidak membalas kejahatan, artinya itu adik-adik memilih untuk mengampuni. Tuh, kakak mau kasih lebih gampang lagi untuk lebih memahaminya ya. Ketika adik-adik memilih untuk tidak membalas kejahatan, berarti adik-adik sedang mengampuni diri sendiri, mengampuni orang lain, sehingga adik-adik nggak akan berbuat membalas kejahatan itu ya. Adik-adik nggak akan patah hati kalau adik-adik mau mengampuni orang. Adik-adik nggak akan bisa patah hati kalau adik-adik mau mengampuni ya. Kuncinya di situ, adik-adik mau mengampuni. Mungkin orang tua kita berbuat yang tidak baik, seperti kita pernah melihat orang tua kita berbuat yang nggak baik ya. Atau teman-teman kita yang menghina kita, itu kita mengampuni. Harus bisa mengampuni orang yang berbuat jahat, orang yang ya seperti kakak tadi bilang, yang nggak ngenain hati kita ya. Yang ketiga, hidup berdamai dengan semua orang. Ketika adik-adik sudah melakukan hal yang pertama tadi apa? Tidak membalas kejahatan. Yang kedua ya, mengampuni. Yang ketiga ya, yang ketiga, hidup berdamai dengan semua orang ya. Ketika adik-adik sudah tidak membalas kejahatan ya, mau mengampuni, berarti adik-adik mau hidup damai ya. Adik-adik kakak mau katakan, di dalam damai. Apa itu damai? Perasaan tenang, gak ada patah hati, gak ada sakit hati, tidak ada dendam, tidak ada kejahatan di dalam damai. Tuh kakak mau kasih tahu, tidak ada patah hati di dalam damai, tapi yang ada itu sukacita ya. Adik-adik bisa berbuat baik, bisa berkawan teman baik ya, dan lain-lain ya. Bagaimana ketika kita lagi sedang patah hati ya? Apakah ya, ini poin yang kedua ya. Jadi yang pertama, adik-adik nggak membalas kejahatan. Yang kedua, adik-adik mau mengampuni. Yang ketiga ya, hidup berdamai. Nah, ketika adik-adik sudah memiliki ini, kakak yakin kalian tidak akan pernah patah hati. Tidak akan patah hati. Yang kedua, poin yang kedua, bagaimana ketika kita sedang patah hati ya? Apakah kita mau seperti itu terus? Ya, ketika kita sudah patah hati, kita sedang merasakan patah hati dalam diri kita, pilihannya apakah adik-adik mau tetap ada di situ? Kakak tadi bilang itu nggak enak, itu bukan zona nyaman, itu bukan hal-hal yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Tuhan mau supaya kita itu hidup damai. Tuhan mau supaya kita punya kasih. Kembali buah-buah roh tadi kakak bilang, penguasaan diri, kasih, ada damai sejahtera. Ya, itu pilihannya kita. Ketika kita sedang patah hati, yang mau kakak kasih tahu sama kita, datang sama Tuhan. Adik-adik berdoa, adik-adik cari Tuhan, adik-adik ngomong sama Tuhan apa yang jadi masalah dalam diri adik-adik ya. Mungkin adik-adik cerita aja sama Tuhan. Tuhan, aku sedang disakiti sama temanku. Tuhan, aku sedang ini aku sedang merasakan sakit hati ya. Kakak mau bilang ya, adik-adik harus punya ya, harus terus cari Tuhan, harus punya hidup yang memiliki kebiasaan diri. Adik-adik itu terus cari Tuhan. Enggak cuma adik-adik lagi susah aja cari Tuhan, tapi
lagi senang, adik-adik cari Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat yang Tuhan kasih. Terima kasih Tuhan, hari ini aku ada, hari ini aku hidup, hari ini aku bisa bernafas, aku bisa sekolah, aku bisa bermain. Adik-adik cari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ketika adik-adik sedang ada masalah, cari Tuhan. Cerita aja sama Tuhan. Tuhan gak akan tutup telinga untuk dengar cerita adik-adik, tapi Tuhan akan selalu buka telinga. Tuhan akan selalu mendengarkan adik-adik. Ya. Datang sama Tuhan, cari Tuhan. Adik-adik tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Ini penting. Adik-adik harus minta pimpinan Tuhan. Ya. Gak boleh lepas dari pimpinan Tuhan. Ya. Adik-adik harus punya hidup yang dipimpin oleh Tuhan, bukan kemauannya adik-adik sendiri, bukan suka-sukanya kita sendiri. Ketika kita lagi sakit hati, udah kita balas dendam aja, ayo berantem. Nah, seperti itu. Ketika ada orang menyakiti kita, kita juga menyakiti orang lain, tidak seperti itu. Firman Tuhan bilang pembalasan itu haknya Tuhan. Jadi adik-adik mengampuni, punya kasih. Seperti firman Tuhan tadi, ya kenapa kakak suruh cari Tuhan? Firman Tuhan ya, kita buka dalam Mazmur pasal 34 ayat 19. Ini ayat pokok kita adik-adik ya. Mazmur 34 ayat 19. Kakak bacakan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ya. Tuhan dekat dengan orang-orang yang patah hati dan remuk jiwanya. Kenapa kakak bilang cari Tuhan? Ya karena Tuhan itu dekat dengan adik-adik, dengan orang-orang yang patah hati. Bukan hanya dengan orang-orang yang patah hati, tapi dengan semua orang. Tuhan itu dekat. Apapun yang menjadi masalah adik-adik, Tuhan itu dekat dengan adik-adik. Ya. Bahkan adik-adik, kalau adik-adik baca lagi ya, dekat dengan orang-orang yang patah hati, dan Ia di sini Tuhan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Bayangin, udah remuk, hancur. Bayangin adik-adik, seperti gelas yang udah pecah itu remuk, udah berkeping-keping, tapi bisa Tuhan selamatkan. Hati adik-adik yang sudah hancur, yang sudah patah, udah remuk, bahkan Tuhan bisa selamatkan. Makanya kakak tadi bilang cari Tuhan. Yang pertama dari segala-galanya, cari Tuhan. Percaya adik-adik, Tuhan itu ada bersama dengan kita semua. Tuhan itu gak pernah meninggalin adik-adik. Baik segala situasi adik-adik yang seperti kakak tadi bilang, susah, senang, adik-adik lagi sedih, adik-adik lagi sakit, Tuhan ada sama adik-adik. Adik-adik harus percaya, yakin ya, Tuhan juga yang akan membalut setiap luka. Tuhan juga yang akan menyembuhkan. Mungkin adik-adik sedang sakit hati, patah hati, Tuhan yang akan membalut itu hati kita yang luka ya. Seperti kita luka, kita dikasih pembalut Hansaplast gitu ya, Hansaplast, lalu kita dibalut luka itu sehingga darahnya itu nggak keluar lagi, sehingga luka itu akan cepat kering. Seperti itu Tuhan. Ketika adik-adik sedang luka, adik-adik sedang tergores hatinya, adik-adik sedang patah hati, Tuhan akan membalut luka itu, Tuhan akan membalut patah hati itu, Tuhan akan gantikan semuanya dengan sukacita. Ya, adik-adik di sini kuncinya, adik harus bisa memaafkan, bisa mengampuni, jangan balas kejahatan. Ya, kakak nggak suruh adik-adik untuk membalas kejahatan. Firman Tuhan juga nggak suruh adik-adik balaslah kejahatan dengan kejahatan, tidak. Tapi jangan, artinya ini perintah Tuhan. Adik-adik mau dengerin Tuhan kan? Kakak percaya adik-adik adalah anak-anak yang takut sama Tuhan. Berarti takut sama Tuhan menuruti segala apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan bilang. Terutama jangan balas kejahatan. Karena kalau adik-adik punya damai, nggak balas kejahatan, bisa mengampuni, seperti yang kakak tadi bilang, hidup adik-adik akan damai, tidak akan ada patah hati. Oke? Nanti ketika adik-adik setelah dengar firman Tuhan ini, ada orang yang mungkin menghina adik-adik, langsung bilang, oh ya, mengampuni. Oke? Adik-adik jangan pernah sedikit pun lupa sama Tuhan, jauh dari Tuhan, tapi adik-adik harus terus cari Tuhan. Ya, mungkin saat ini kita nggak bisa datang ke gereja, ya, tapi adik-adik di rumah pun adik-adik bisa berdoa di kamar. Ya, adik-adik cari Tuhan, berdoa.
ya, apa yang adik-adik inginkan. Adik-adik bilangnya sama Tuhan. Ya, kalau adik-adik pengen sesuatu, adik-adik ngomongnya sama Tuhan. Tuhan pasti akan kasih. Ya. Oke, ini firman Tuhan ya yang bisa kakak bagikan untuk kita semua supaya kita tidak boleh patah hati, karena mengerikan, sangat sakit adik-adik. Patah hati itu membuat diri kita itu tersiksa. Oke, kita harus bangga punya Tuhan yang selalu menolong kita, yang selalu ada dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, pada saat ini ayo kita mau berdoa, kakak mau berdoa buat kita. Kita akan mengakhiri firman Tuhan sekaligus kita akan mengakhiri ibadah kita. Puji Tuhan, adik-adik tundukkan kepala, kakak mau berdoa buat kita semua. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Bagaimana firman-Mu mengingatkan kami supaya kami tidak sakit hati, patah hati ya Tuhan. Apa yang menjadi masalah kami, anak-anak Tuhan, adik-adik sekolah minggu, Tuhan jamah kami, Tuhan dengar setiap doa kami, apa yang menjadi kerinduan, keinginan kami, harapan kami. Biarlah Tuhan boleh menjawab doa kami tepat pada waktunya. Tuhan memberkati kehidupan kami semua, adik-adik sekolah minggu. Tuhan menjaga kami, melindungi kami. Menutup bungkus anak-anak-Mu ini dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Biarlah mereka boleh senantiasa terus hidup dalam takut akan Tuhan. Hidup boleh akan seturut dengan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan boleh selalu menjaga, melindungi di tengah situasi dunia yang saat ini semakin mengerikan ya Tuhan. Biarlah sukacita damai sejahtera Tuhan boleh mengalir bagi anak-anak sekolah minggu yang ada. Juga Tuhan memberkati keluarga mereka, orang tua mereka, boleh senantiasa terus diberkati oleh Tuhan. Pujilah nama-Mu Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu. Kiranya kami berdoa untuk hidup kami, masa depan kami, anak-anak-Mu ya Tuhan, ada dalam tangan Tuhan. Masa depan yang penuh dengan harapan Tuhan boleh berikan kepada mereka semua. Pujilah nama-Mu, jumpakan kami kembali pada kesempatan kami minggu depan, untuk kami boleh lebih lagi menikmati berkat firman-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami akhiri firman-Mu, kami terima, kami siap melakukannya, dan juga kami sekaligus mengakhiri ibadah kami di pagi hari ini. Berkati setiap kami semua, dimanapun kami berada, kami boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan segala pujian, hormat dan syukur kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua adik-adik yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, sampai ketemu lagi adik-adik minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Semangat.